Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Senang rasanya bisa bertemu dengan sahabat GPIB semua. Saya Pendeta Ronald Octavian Rampala, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Batam. Dan kita bertemu saat ini dalam program acara Morning Call GPIB. Sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas kesempatan hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan beraktivitas kembali dan biarkanlah Tuhan menguatkan kami dengan firman-Mu. Sehingga berbagai aktivitas kami dapat isi terus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami memahami, mengerti, dan memperlakukan firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 14, ayatnya yang ke-30 hingga 31. Firman Tuhan menyatakan, "Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir pada hari itu. Orang Israel melihat orang Mesir mati, terdampar di tepi laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya tindakan Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa, hambanya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Sahabat GPIB dimanapun berada, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan berikan lagi waktu bagi kita untuk kemudian kita melakukan aktivitas kita. Pasti hal-hal yang kita akan lewati di sepanjang hari ini, ada yang kita yakini bisa dilakukan maupun yang kita tidak yakini begitu untuk kita lakukan. Kita percaya juga bahwa Tuhan punya bagian dalam kehidupan kita, dan karena itu kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hal-hal yang memang kita akan hadapi di hari ini, kita mau belajar untuk mendengarkan kehendak Allah. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Meskipun kadang-kadang kita juga kurang yakin, kurang percaya diri begitu ya untuk melihat hal-hal yang akan kita kerjakan ke depan, namun Tuhan mengingatkan kita untuk juga percaya kepada janjinya, percaya pada tuntunannya. Firman Tuhan pada saat ini menegaskan kepada kita bagaimana umat Allah Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit pada waktu itu. Di satu sisi mereka berhadapan dengan laut, di sisi lain mereka berhadapan dengan Mesir yang sedang mengejar mereka untuk membunuh mereka. Mereka akhirnya berpikir bahwa disinilah mereka akan mati. Namun Tuhan membuka jalan bagi mereka lewat Musa. Tuhan membelah laut Teberau dan memberikan mereka jalan yang tidak pernah disangkakan oleh mereka. Nah, karena itu kita belajar percaya bahwa setiap orang yang mengikuti jalan Tuhan pasti akan selamat. Kita bisa belajar dari cerita tentang umat Israel keluar dari Mesir, bahwa meskipun kita tidak mengerti jalan Tuhan dan tidak mengerti rencana Tuhan, namun percaya itu sesuatu hal yang sangat penting. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan buka jalan sehingga kita akan melihat jalan Tuhan pada saatnya. Pada firman Tuhan saat ini juga kita ingin diingatkan tentang satu hal yang juga sangat penting, yaitu setiap orang yang melawan Tuhan itu pasti akan dihancurkan. Dan itu terbukti ketika Mesir juga akhirnya mau memaksakan diri untuk mengejar orang Israel dan kemudian ingin menghancurkannya. Ini tidak seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu Tuhan menghancurkan Mesir karena kesombongannya.
Musa juga dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan bahwa Tuhan melawan orang Mesir sehingga berujung pada kehancuran. Dan ini membuat kita juga harus merenungkan bahwa setiap orang yang melawan Tuhan, Tuhan pasti akan menghancurkannya. Dan yang pastinya juga yang menjadi bekal kita di hari ini untuk menjalankan aktivitas kita berdasarkan firman Tuhan, maka ada satu kebenaran firman Tuhan yang kekal yang harus kita pegang. Bahwa di hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk berlaku taat dan berlaku setia. Setiap kita yang mau taat, yang mau setia meskipun diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit, kita mau berharap kepada Tuhan, kita tetap mau melakukan apa yang benar, kita mau sungguh-sungguh juga mengandalkan Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita dengan dahsyat. Kita akhirnya bisa percaya bukan hanya kepada Tuhan lewat firman-Nya, tetapi kita juga percaya kepada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Dan karena itu banyak orang-orang di sekitar kita yang melakukan kehendak Tuhan, dan kita juga belajar terus untuk bekerja sama dengan mereka. Kita percaya bahwa kita semua dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, siapapun tanpa memandang latar belakang. Kita dapat juga bisa mempercayai orang-orang lain di sekitar kita yang mungkin tidak dianggap oleh dunia, tetapi kita percaya lewat mereka Tuhan dapat memakai mereka dengan kuasanya untuk menyatakan kemuliaan. Karena itu, mari beraktivitas di hari ini, tetaplah meyakini bahwa Tuhan bersama dan beserta dengan kita, dan kita pun juga boleh dapat bekerja sama dengan orang-orang lainnya yang punya semangat yang sama untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan pastinya segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kebersamaan untuk kebaikan mendatangkan hal yang baik bagi kita semua. Selamat beraktivitas dan biarkanlah Tuhan terus bekerja berkarya lewat kehidupan kita mendatangkan yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk percaya. Meskipun kami berada dalam situasi sulit, namun kami juga diingatkan untuk mempercayai Tuhan. Dan kami juga diajak untuk bekerja sama dengan sesama kami, yang Tuhan juga boleh pakai untuk menjadi alat di tangan-Mu. Tuhan menolong kami dalam kebersamaan, kami dipakai oleh Tuhan, agar kemuliaan Tuhan nyata. Pada hari ini kami juga meminta Tuhan, biarkanlah kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan ada pada kami. Sehingga dalam aktivitas kami yang kami akan kerjakan, biarkanlah Tuhan juga yang akan menolong dan menyempurnakan segala sesuatunya. Kami menyerahkan kehidupan pribadi dan keluarga kami. Tuhan menolong setiap anggota keluarga kami, baik yang dekat bersama kami maupun yang jauh. Pelihara mereka sebagaimana Tuhan juga memelihara kami. Kami juga menyerahkan akan orang-orang lain yang saat ini juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bergumul dengan banyak hal, kami percaya bersama Tuhan mereka akan melihat jalan keluar dan mereka akan melihat pertolongan Tuhan, pemulihan kesembuhan akan nyata. Kami juga mempercayakan akan gereja-Mu. Tuhan juga memakai gereja-Mu untuk melakukan panggilan pengutusan di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Dan kami percaya gereja Tuhan akan sungguh-sungguh memberkati akan banyak orang, sehingga banyak orang juga akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, hikmat Tuhan ada pada pemimpin bangsa negara kami, dan kedaulatan Tuhan juga akan nyata. Sehingga kami pun mengalami damai sejahtera, keadilan, dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan hidup kami hari ini dan seterusnya dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian program acara Morning Call GPIB. Selamat beraktivitas sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan memberkati.